Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kembali Liberty bertemu dengan beliau, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Gusti Pangeran Haryo Puger. Kebetulan kali ini Liberty bertemu di salah satu peninggalan heritage bersejarah yang nilainya cukup tinggi, yaitu Sumur Pakubono 9. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan beliau, Gusti Pangeran Haryo Puger, untuk menanyakan tentang seputar dari Sumur Songo ini. Gusti, kebetulan ini ketemu lagi di Sumur Songo ini, itu sejarahnya gimana, Gusti? Ya, kalau kita berbicara sejarah Sumur Songo atau Sumur 9 dalam bahasa Indonesia, ini memang keraton ini bertahap ya. Sejak BB2 memindahkan Kartasura ke Surakarta, ya, itu bertahap mengalami sebuah perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Maka ketika BB2 itu memindahkan itu, di sini kan menjadi hunian. Jadi sumur itu tentu salah satunya karena sumber air. Nah, terus BB3 juga begitu, melestarikan apa yang ada dan menambah. Lah, salah satu sumur peninggalan dari BB2 BB3 ini adalah di wilayah museum ini. Yang dulu ceritanya wilayah ini adalah dalam Pangeran Kadipaten Anom. Maka dulu pada kecil ini disebut Kadipaten. Karena apa? Karena ini Kadipaten Anom. Apakah Kadipaten Anom itu? Ada tempat tinggal salah satu pangeran Adipati Anom, yaitu calon raja. Nah, yang menghuni Kadipaten Anom ini adalah yang terakhir ada BB9. Nah, BB9 pada waktu itu diceritakan beliau itu pada waktu masih Kadipaten Anom, Adipati Anom itu berdomisili di wilayah ini. Nah, beliau ritual di sumur ini. Nah, sumur ini dibagi dua, itu beliau tidur di atas ini untuk memohon kepada Allah, karena dia sudah menjabat calon raja, mohon kepada Allah supaya nanti dalam memimpin kerajaan Mataram Surakarta ini menjadikan baik dan bermanfaat dan untuk kesejahteraan bersama. Jadi, nah ini pada waktu saya tahu sejarahnya itu, maka ini tak kasih nama Sumur Songo, yang berarti bukan apa-apa, karena PB9 lah yang ritual di sini. Songo itu berarti 9. Jadi ini yang saya viralkan, ini saya sebut Sumur Songo, karena beliaulah yang ritual di sini, dan wilayah ini adalah Kadipaten Anom PB9 setelah jadi PB. Gusti, berarti kan kepindahan dari beliau Sinuwun Pakubono kedua itu sekitar dari Kartosuro itu sekitar 1745 tinggi. Berarti sumur ini sekitar tahun berapa, Gusti? Ini sumur ini sudah sekitar abad 18 awal. Jadi abad 18 awal BB3, terus sampai ke BB9 berarti sudah abad 19 awal juga. Itu sudah sekitar 130-an tahun. Nah, sampai sekarang sudah 200 lebih. Ya. Hampir 300 tahun. Oke. Gusti, kenapa kok ini padahal di atasnya sumur ini ada semacam rumah-rumah atau cungkup nih, Gusti? Kok ini nggak pernah kering, itu gimana ceritanya, Gusti? Ceritanya begini. Jadi wilayah ini ketika BB2 itu memindahkan, ini kan sebuah wilayah yang rawa. Rawa itu istilahnya daratan yang banyak air, yang jembembek gitu ya, nyemek-nyemek gitu loh, payo. Nah, ini kan dekat dengan wilayahnya sebelah utaranya Kedung Lumbunya, Kedungnya di situ. Nah, daerah sini sumber airnya luar biasa banyak. Begitulah dibangun ini baru, sebetulnya dulu nggak ada.
terbuka. Oh. Ya, Berarti ini pada saat itu bisa kemasukan air hujan tinggi. bisa. Tapi ini ditutup karena kita hormatkan, karena tempat dulu cuma diputeri seng, Pak. Terus tahun 70 berapa itu dari pariwisata itu peduli tentang ini dan diselamatkanlah sumur ini, dihormatkan supaya terhormat. Karena tempat Adipati Anom dan akhirnya menjadi BB9 yang melahirkan BB10. Oh. Ini kedalamannya berapa? Terus di tengah-tengah itu dulu dipakai semacam semedi atau bertapa dari tidur. Sinuhun Pakubuwono IX. Modelnya beliau tidur di antara sumur ini. Nggih. Ya, supaya ya tidak tidur sebetulnya tujuannya itu. Ya, kedalamannya sekitar 12 meter. 12 meter. Oh. Tidak tidur itu maksudnya Ya karena kalau gerak kan bisa ya tersebut jatuh, makanya supaya beliau itu selalu dalam keadaan yang sadar penuh, paling ya liyep lah pengen liyep atau sadar penuh, itu di saranani atau di saranani untuk pakai itu. Dulu ini hanya kayu sebetulnya. Dan ternyata setelah beliau bermeditasi di sini, beliau akhirnya benar-benar menjadi Raja Pakubuwono Ya, IX jadi itu, banyak Gusti. cerita tentang ritualnya BB9. Salah satunya ini. Nggih. Sehingga dia ini betul-betul menghayati bagaimana tugas yang mau dibebankan oleh beliau, sehingga beliau sangat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Gini Gusti, kok tadi tuh banyak pengunjung yang datang ke sini kok mengambil air, ada yang dipakai untuk digentong itu ada semacam yang dipakai untuk cuci muka, Ya. terus yang di gelas itu diminum. Ya. Lah, air ini apa membawa sesuatu yang berkah nih? Jadi begini, ketika beliau ini calon raja, seperti Rati Panem yang ritual di sini, karena raja itu adalah salah satu songsong agung pengayom dari seluruh wilayah yang dikuasai, maka air yang dirituali ini karena Allah memberikan karomah, barangkali loh kita nggak ngerti, airnya juga ikut berkaromah, maka secara tidak langsung barangkali Allah mengizinkan air ini bisa memberikan sesuatu buat kita, tinggal doa kita gitu. Ya, gitu. Mungkin Gusti ada semacam saran dan pesan terhadap mereka para pariwisata yang berkunjung ke sini dari berbagai daerah tersebut. Jadi Gusti. saran saya jangan dianggap ini menjadi sebuah yang jauh dari agama, karena ini hanya sebuah cerita tentang kedekatannya seorang calon raja dengan Tuhannya, sehingga wilayah ini diijabahi oleh Allah, sehingga lingkungan ini juga menjadi salah satu destinasi yang mendapat karomah, sehingga ini apapun yang di sini bisa menjadikan sesuatu buat kita ketika kita memohon kepadanya. Berarti airnya ini berkah karena Allah tinggi. Iya, itu karena Allah, karena yang dikasihkan itu ini radiasinya kan luar biasa, Pak. Rupiahnya itu, ya. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuhun Pakubuwono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang menyoal masalah peninggalan dari Sinuhun Pakubuwono ke-9, yaitu Sumur Songo. Monggo bagi pengunjung yang mau ngalap berkah dengan meminum air dari Sumur Songo ini, dipersilahkan. Kedalamannya sekitar 12 meter. Ini pas di tengahnya ini dahulunya dipakai semacam papan untuk semacam tiduran sambil bermeditasi beliau Sinuhun Pakubuwono ke-9 yang sebelumnya masih merupakan putra dalem, akhirnya benar-benar menjadi raja di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Sinuhun Pakubuwono ke-9 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bagi pengunjung juga bisa minum ini gratis. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridhonya Allah, tadi disebutkan Gusti Puger, air ini membawa berkah tersendiri
bagi mereka yang meminumnya. Sumangga akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.